Informasi yang kemudian sangat miris di mana seorang mahasiswi asal-asahan ditemukan meninggal dunia di dalam kamar asrama sekolah penerbangan di Kota Medan pada 1 Oktober lalu. Korban ini diduga dibunuh dan pihak keluarga korban meminta kepolisian untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Korban Ade Nurul Fadilah. Korban ini baru menjalani pendidikan sekitar 2 bulan di jurusan pramugari penerbangan di Sumatera Flight Education Center Medan. Merupakan warga Jalan Mandiri, Kelurahan Sidomukti, Kecamatan Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Pemirsa, ia ditemukan tidak sadarkan diri di dalam kamar asrama dengan kondisi tubuh yang sudah membiru dan diduga meninggal karena dianiaya. Ada beberapa luka memar di tubuh korban. Kuasa hukum korban, Tommy Faisal Pane, menduga kematian korban dalam kondisi yang tidak wajar dan diduga ditutup-tutupi oleh pihak sekolah yang dinilai tidak transparan pada saat dimintai keterangan oleh keluarga. Kita duga kematian itu tidak wajar. Makanya kita coba ajukan untuk memastikannya, nanti kan akan ada otopsi kan. Karena sejak kematian tidak pernah ada otopsi. Sementara itu, pemirsa, Sekolah Pendidikan Pramugari Sumatera Flight Education Center membantah kematian mahasiswinya Ade Nurul Fadilah karena kekerasan di asrama. Hal tersebut pemirsa disampaikan oleh kuasa hukum Sumatera Flight Education Center, Hendra MS, pada hari Senin kemarin. Menurut Hendra, pendidikan di SEFC hanya berlangsung selama 1 tahun dan tidak ada senior maupun junior, sehingga kemungkinan adanya tindak kekerasan sangat minim terjadi. Memang benar ada siswi yang meninggal. Jadi kronologinya itu ketika almarhum ini mengalami sakit kepala yang dia teriak-teriak luar biasa, dia teriak-teriak, teman-temannya panik. Jadi panggil pengasuh, lalu teman-teman sama pengasuh itu membawa langsung ke klinik. Kliniknya nggak jauh kok dari sekolah, ada paling sekitar 50 meter lah. Nah, jadi habis di klinik nyampaikan ini harus langsung dibawa ke rumah sakit. Jadi ketika kita bawa ke rumah sakit Rusuh, rupanya disampaikan sudah meninggal. Belum ada penanganan memang pada saat itu. Jadi Bang, memang benar dia itu sakit kepalanya sampai pingsan atau seperti apa? Dia sakit kepala itu, habis sakit kepala itu menjerit tidak pingsan ya. Nah, jadi kalau menurut keterangan dari teman-temannya itu memang dia sudah sering sakit kepala. Kita ini di sekolah kita ini tidak ada namanya senior dan junior, jadi tidak ada tindak pembulian, kekerasan. Makanya kita agak kaget juga kan. Jadi yang perlu saya terangkan di sini, jadi almarhum ini orang baik. Almarhum ini orang baik, dia tidak ada musuh dan baru 2 bulan. Baru 2 bulan dia berada di sekolah kita ini, tempat kursus kita ini. Makanya kita kaget juga dengar berita itu. Tapi kan keluarga kan sudah menyampaikan, sudah melakukan upaya hukum untuk mengajukan ekshumasi. Jadi memang alangkah baiknya kita tunggu apa selanjutnya yang dari pihak penyidik, dalam hal ini Polda Sumatera Utara. Pasca kematian seorang siswi pendidikan jurusan pramugari di Medan, Polda Sumut akan melakukan penyelidikan dan meminta klarifikasi ke pihak terkait, termasuk dari pihak sekolah Sumatera Flight Education Center. Penyelidikan dan mengagendakan dalam minggu ke depan ini untuk mengundang ataupun meminta klarifikasi pihak-pihak yang terkait, di antara pelapor itu sendiri, kemudian lembaga atau pihak kampus yang menjadi tempat yang bersangkutan selama ini melakukan atau melaksanakan pendidikan. Jadi kita tunggu proses itu yang tentu nanti akan kita sikapi oleh penyidik di Treskrimum. Pemirsa, untuk mengetahui perkembangan kasusnya sudah terhubung bersama kami kuasa hukum korban, Tommy Faisal Sitorus Pane. Pak Faisal, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak, Mas. Baik, Pak Faisal, ini kan mungkin banyak mata yang menilai ada kecurigaan dari meninggalnya siswi pramugari. Nah, kecurigaan apa saja yang sejauh ini sudah ditemukan? Awalnya kecurigaan kita karena di situ ada, mungkin sudah pernah ditayangkan beberapa foto-foto terindikasi ada lebam di sini, lebam-lebam, kemudian di rusuk juga ada lebam, di punggung belakang juga ada lebam. Awalnya sih itu, jadi kita keluarga mencoba menanyakan
menanyakan saat menjemput mayat ke almarhum ke Rumah Sakit USU, namun jawaban pihak rumah sakit, dokternya menyatakan kami tidak sempat menangani. Jadi mereka tidak ada jawab apapun gitu. Jadi karena ada beberapa kejanggalan yang menurut kita coba ajukan ke Polda untuk kita bisa meminta otopsi ekshumasi. Seperti itu, Mbak. Ya, Pak Faisal, berarti saya tegaskan lagi belum ada informasi terkait dengan temuan luka lebam itu, apakah ada indikasi penganiayaan atau mungkin indikasi terjatuh, itu belum ada sama sekali ditangkap atau didapatkan oleh pihak keluarga sejauh ini? Belum ada, makanya kan kita tidak mau menduga-duga, makanya kita minta dilakukan ekshumasi, otopsi untuk memastikan secara sains biar kita dapat kepastiannya. Kita juga secara hukum biar ada kepastian hukumnya di situ. Begitu, Mbak. Baik. Mas. Oke, jadi itu masih dicari-cari buktinya, masih tunggu penyelidikan dan ekshumasi. Tapi Pak Faisal, sejauh ini apakah Anda punya bukti-bukti lain, mungkin cerita dari rekan-rekan korban atau cerita dari siapa saja yang pernah berinteraksi sebelumnya? Di hari yang sama, di malam itu, korban berkomunikasi dengan kakaknya, kemudian dengan pacarnya. Nah, bahkan dengan pacarnya itu sekitar 1 atau 2 jam sebelum meninggal, dia sempat video call dalam kondisi sehat, tidak ada tidak ada rasa sakit, dalam kondisi sehat, membuatkan video, mengirim video ke pacarnya. Nah, kita herannya dalam rentang waktu yang sangat singkat, hanya sekitar lebih kurang 1 jam kemudian, dia pihak keluarga dikabari dari yayasan bahwa adiknya korban sakit. Nah, dalam waktu yang tidak lama kemudian juga sudah dikabari meninggal. Jadi kita heran, sesingkat itu waktunya. Ini meninggal karena apa? Nah, kalau kita bicara mungkin ada riwayat kesehatan yang kurang baik. Ketika korban mendaftar di sekolah itu, situ ada medical check up. Kondisinya sehat semua. Jadi kita mempertanyakan apa sebabnya gitu. Termasuk juga mungkin ada digital forensik yang di ponsel korban. Nah, itu biarlah nanti pihak kepolisian yang menanganinya. Kita tidak mau masuk dalam materi. Baik, sejauh ini berarti penyelidikan kan masih dilakukan begitu ya Pak ya. Tapi saya mau kembali lagi ke kronologi. Ketika ditemukan jenazahnya pada saat itu kan di kamar sekolahnya. Ada sesuatu yang mencurigakankah di situ? Misalnya ada barang yang bukan milik dari korban misalnya tertinggal di situ. Atau ada sesuatu misalnya yang pecah atau digunakan untuk memukul mungkin di situ. Ada tidak temuan-temuan seperti itu yang kemudian juga saat ini masuk dalam materi penyelidikan oleh pihak kepolisian? Kita belum mendapat informasi itu, tapi sejauh ini belum ada, tidak ada barang-barang seperti itu. Cuman yang terlihat di situ ketika korban itu di asrama itu terjadi itu, ini kukunya biru semua nih, biru semua, kuku tangan dan kaki biru semua. Di sini ada seperti merah ya, terlihat itu. Kemudian itu yang terlihat di situ ini kuku biru semua, kuku kaki biru semua juga, seakan-akan itu kehabisan oksigen di situ. Oke. Begitu. Jadi oke, baik. Jadi sejauh ini ada kejanggalan-kejanggalan yang ditemukan, tapi masih belum lebih banyak lagi apa barang bukti yang bisa ditemukan dari TKP begitu ya Bapak ya. Tapi Pak Faisal, kalau dari pihak sekolah apa yang disampaikan? Apakah pihak sekolah transparan pada saat diperiksa terkait dengan kasus ini? Kalau bagi saya ya selaku PH kurang transparan, karena saya sudah datang ke sekolah
saya tanyakan, namun saat itu yang saya hanya dihadapkan dengan salah satu karyawan. Saya tanyakan, apapun yang saya tanyakan, dia selalu bilang tidak akan menjawab apapun. Biar pimpinan yang akan menjawab. Jadi saya juga bingung. Saya meminta klarifikasi juga tidak ada. Ya sudah, begitu, Oke. Pak. Pak Faisal, alasannya apa? Kenapa pihak sekolah tidak bisa memberikan keterangan atau berkomunikasi dengan pihak keluarga dan juga kuasa hukum? Apa katanya? Ketika itu katanya kepala sekolah sedang di luar kota. Nanti 3 hari kemudian, kalau nggak salah 3 hari kemudian baru dia balik ke kampusnya. Berarti sekarang Walaupun sudah 3 saya hari atau belum, sebenarnya Pak? logika Sudah 3 hari saya- atau belum? Kenapa? Sekarang sudah 3 hari atau belum? Gimana? Sekarang ini sudah 3 hari atau belum? Sudah. Tapi tidak ada sama. Sudah 3 hari dari sejak itu sudah. Tapi saya tetap tidak ada dapat komunikasi apapun dari pihak yayasan. Oke, tadi Anda katakan pimpinannya yang saat ini sedang tidak ada di lokasi. Tapi ada tidak itikat baik yang disampaikan oleh jajaran lainnya atau siapapun tenaga pengajar yang ada di sana untuk keluarga korban ini, Pak Faisal? Sampai sejauh ini tidak ada. Informasi kita tidak dapat apapun lagi sekarang. Seakan-akan tertutup. Jadi kita ya sudah, karena mungkin selanjutnya kita serahkan ke pihak kepolisian. Baik, Gitu, Pak karena Faisal, terlalu dari banyak penyelidikan janggalan yang Anda kita dapatkan. sejauh ini, apakah Anda menemukan bukti-bukti ada tindakan kekerasan atau senioritas di sekolah tersebut? Ke senioritas kalau menurut pihak sekolah itu kan setahun sekali, jadi tidak ada senioritas. Makanya kita juga tidak menuduh ada senioritas dan segala macamnya. Kita hanya meminta, kita buktikan kematiannya karena apa. Kalau memang itu bukan karena tindakan pidana, oke. Tapi kalau seandainya ada, saya yang akan kejar. Sampai kapan saya kejar. Baik, Pak Faisal, terakhir untuk ekshumasi sendiri yang tadi kita bahas, ini rencananya akan kapan dilakukan, Pak? Saya kemarin dihubungi dari pihak Krimum Poldasu, nanti akan dikomunikasikan, akan didiskusikan untuk waktunya ekshumasi. Untuk hari ini agendanya akan ada pemeriksaan hari ini di Polda Sumut. Baik, hari ini adalah agenda untuk pemeriksaan saksi, tapi kemudian untuk ekshumasi nanti akan di follow up lebih lanjut. Terima kasih Pak Faisal, kuasa hukum korban telah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Terima kasih Pak Faisal. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.